tentunya perlu kami sampaikan di sini, klien kami dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi di persidangan. Dan ada beberapa hal yang kami juga harus sampaikan. Pertama, saya selaku kuasa hukum Dr. Samira terkait dengan laporan polisi yang sudah dilaporkan oleh klien kami, ya, nanti Bang Hak bisa tunjukkan, terkait dengan para terlapor. Para terlapor ini yang diduga melakukan, ya, penyerangan, persekusi, perbuatan tidak menyenangkan terhadap klien kami pada malam itu di sebuah restoran yang telah dilaporkan oleh klien kami. Sampai saat ini kami juga belum mendapatkan satu kepastian hukum. Perlu juga diketahui bahwa para terlapor, saya katakan para terlapor atas laporan Doktif atau klien kami Dr. Samira, minggu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan tindakan yang sama, ya, terhadap klien kami yang bernama Dr. Oki Pratama. Artinya setelah mereka resmi dilaporkan oleh klien kami Dr. Samira, para terlapor ini mengulangi lagi perbuatan yang sama terhadap klien kami Dr. Oki. Ya, maka di sini kami meminta pihak Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Kamnat, Direktorat Kriminal Umum, melakukan upaya paksa, ya, segera melakukan penahanan, karena kami khawatir besok tanggal 7 Agustus 2025 ketika klien kami akan bersaksi, ya, menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan ada ancaman atau upaya penyerangan yang sama. Artinya kalau itu dilakukan 3 kali sudah para terlapor atau gerombolan ini melakukan hal yang sama. Jadi kami meminta dengan tegas kepada pihak penyidik Kamnat Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum, untuk segera melakukan upaya-upaya hukum agar supaya tidak terjadi besok, ya, keributan, kerusuhan, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta untuk melindungi klien kami, ya, dan besok suratnya akan kami kirimkan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, karena jelas-jelas si terlapor dan gerombolannya melakukan hal yang sama berulang. Gitu loh. Yang dimana sebelumnya juga saya sudah peringatkan, tolong besok di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jangan mengintimidasi klien kami sebagai saksi, mengintimidasi, mempermalukan orang dengan merekam, setelah merekam dia viralkan, dia posting di sosial media. Dibiarkan. Di mana marwah pengadilan, di mana marwah hukum? Dia berani melakukan tindakan peristiwa yang sama berulang. Di mana hukum? Ini betul-betul mencederai hukum loh. Seorang terlapor, gerombolan terlapor bisa melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka mohon izin Bapak-bapak pihak kepolisian, ketika besok tanggal 7 klien kami hadir, Dr. Samira bersaksi, dan ada penyerangan lagi seperti yang dialami oleh klien kami Dr. Oki, maka jangan salahkan kami kalau kami melakukan upaya bela diri yang mungkin saja ada pertumpahan darah. Karena kami bela diri, kami sudah lapor, ya, tapi mereka merasa seperti kebal hukum. Mereka merasa seperti mafia bisa melakukan tindakan-tindakan penyerangan di pengadilan. Jadi ini saya nyatakan keras, saya mohon, ya, perlindungan hukum kepada klien kami,
baik itu Dr. Samira maupun Dr. Oki, supaya segera pihak kepolisian yang menerima laporan kami mengambil tindakan tegas. Karena kami sangat khawatir besok dia akan, atau para gerombolan terlapor ini melakukan hal yang sama. Ada yang mau tambahin, Pak? Ya, teman-teman semua. LP-nya dulu, LP-nya. Saya mau menjelaskan. Ini LP Dr. Samira di Polda Metro Jaya. Ini identitasnya tolong ini ya. Nggak bisa bocor semua ya di depan. Ya. Ya, jadi klien kami Dr. Samira hari ini secara resmi menunjukkan hukum Sunan Kalijaga untuk mendampingi terkait dengan laporan Dr. Samira di Polda Metro Jaya. STTLP garing B garing 404 garing 1 garing 2015 SPKT Polda Metro Jaya. Ya. Dan pelapor adalah Dr. Samira sendiri. Sebenarnya perkara ini sudah dilakukan dari 18 Januari ya, Januari 2025. Jadi ini sebenarnya sudah cukup lama. Jadi tadi Bang Sunu sudah jelaskan bahwa ternyata para pelapor ini adalah gerombolan yang sama ketika melakukan upaya persekusi terhadap klien kami Dr. Oki. Dan itu terang benderang. Ya, di videoin, Dia posting. dikeluarkan kata-kata yang tidak pantas di publik, menghina klien kami, merendahkan harkat dan martabat klien kami. Saya terus terang saya sampaikan kepada kalian bahwa videonya kami sudah save, orang-orangnya juga kami sudah mendata siapa orang-orang itu. Ternyata orang-orang itu ada laporan di sini nih. Ternyata orang melakukan hal yang sama. Maka tadi Bang Sunu pertegaskan untuk pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan ekstra. Kata ketika tanggal 7 kami dampingi klien kami Dr. Samira ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sampaikan jangan sekali-sekali ya menyampaikan intimidasi persekusi terhadap Dr. Samira seperti yang dialami Dr. Oki. Apalagi menyentuh ya, apalagi menyentuh atau ada kelompok yang tidak diundang di pengadilan. Kalau kami hadir di sana karena diundang, jelas Dr. Oki itu diundang sebagai saksi. Sekarang juga Dr. Samira tanggal 7 akan diundang sebagai saksi. Jadi saya ingatkan jangan coba-coba ada kelompok yang sama yang pernah dilaporkan untuk menjalankan misinya yang ketiga kali. Yang ketiga kali, saya ingatkan, yang ketiga kali, jangan coba-coba. Ya, kami minta kepada pihak kepolisian dan pengamanan setempat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamankan pengadilan. Marwah pengadilan harus dijaga. Karena ini luar biasa loh. Sebenarnya penghinaan terhadap pengadilan. Menghalang-halangi. Dan ini ada pidananya. Kami hanya sampaikan itu supaya semua tahu bahwa ternyata laporan Dr. Samira di bulan Januari kepada gerombolan yang sama. Dan makanya tadi kami pertegaskan kepada Polda Metro Jaya untuk segera melakukan upaya hukum yang keras agar di tanggal 7 tidak terjadi lagi hal yang sama. Karena mereka kemarin kepada klien kami Dr. Oki benar-benar luar biasa. Ada potensi merendahkan, menghina, melecehkan dan juga merendahkan harkat dan martabat seseorang. Ini yang tidak boleh terjadi, apalagi di pengadilan yang kita harus hormati proses peradilan. Maka saya sampaikan bahwa ada berpotensi penghinaan terhadap pengadilan, berpotensi juga terhadap menghalang-halangi proses pengadilan. Karena klien kami datang ke pengadilan untuk kemarin itu seperti cegah. Kalau tidak bisa terjadi benturan fisik. Ya. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi, di tanggal 7 jangan coba-coba. Anda berani turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000 orang. Kami hanya minta kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk mengamankan wilayah pengadilan, menjaga marwah. Jangan sampai ada gerombolan yang tidak bertanggung jawab dan tidak diundang oleh pengadilan melakukan kegaduhan. Itu yang perlu saya bilang. Ini dokter ngomong sampai bergetar karena akan ada banyak kejutan yang akan dokter buka di situ. Dan untuk SS ya,
yang dokter juga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan. Hentikan sikap kamu itu. SS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NN. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, SS, jika kamu ingin berdebat dengan dokter, kamu bukan levelnya dokter. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah kita akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ya, seperti sampaikan kecil banget. Mau di depan mata aja dokter hadapin. Tidak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental dokter dengan mendatangkan preman-preman, dokter akan takut tidak sedikit. Wallah, tidak ada ketakutan. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan dokter sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RJ, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang dokter bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Dokter, kita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah dokter. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan dokter lakukan. Dokter tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidup dokter. Ya, karena semua yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Dan dokter apresiasi luar biasa kepada Badan POM, ya, yang mengeluarkan press release tentang produk-produk yang memang ilegal atau berbahaya. Di sini dokter tekankan Badan POM itu integritasnya luar biasa, tegak lurus kan. Ya, Badan POM itu sering melakukan sidak baik ke perusahaan, ke klinik dokter, itu adalah hal yang biasa. Dan kalian tahu bagaimana kinerja Badan POM? Ya, pada saat melakukan sidak, untuk minum pun itu mereka tidak diperkenankan. Untuk menjaga tegak lurusnya persidangan, tegak lurusnya penyidikan. Ya, untuk minum pun mereka nggak diperbolehkan Bang Sunan. Itu petugas Badan POM. Jadi jangan ya sampai ada fitnah ke Badan POM, pertama nepo, kamu nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu bilang bahwa Badan POM itu bla bla blanya. Badan POM itu tidak lurus. Ya, apresiasi kepada Dr. Taruna. Luar biasa. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan ke Badan POM. Ya, cuman mungkin di sini dokter ingin memberikan masukan karena Badan POM itu kan langsung di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi Pak, Badan POM itu mungkin terlihat lelet, tapi sebenarnya bukan itu. Badan POM itu kekurangan SDM, kekurangan anggaran. Jadi seandainya Bapak Presiden mau memberikan atensi khusus ke Badan POM, insya Allah dokter ini tidak akan seperti itu. Tidak akan muncul masalah-masalah seperti ini. Gitu. Karena dokter ini melakukan uji lab pun secara pribadi, dari uang pribadi. Ya, nanti kita akan buka seterang-terangnya di persidangan bagaimana fitnah dari RJ ke dokter akan bongkar semuanya. Dok, mungkin menanggapi terkait dari pihak Reza Gladys tetap tidak mau mengakui kalau produknya itu tidak lulus BPOM dengan mengatakan kalau itu hanya treatment bukan produk, tapi justru dari BPOM sendiri mengatakan apapun alat kesehatannya itu harus melalui uji lulusan BPOM lah gitu dok. Ini kan seperti kesannya BPOM seperti dipermainkan oleh influencer ini gitu dok. Enggak sih, saya rasa masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana yang produk, mana yang treatment. Ya, ini adalah wawancara. Wawancara tidak bisa dipegang, ini bisa dipegang. Produk glowing booster itu produk yang sama dengan right skin. Itu sama dengan produk DNA salmon di rumah saja yang dimiliki oleh Suneo. Maksud saya DRL. Ya, maaf banget ya, kebiasaan itu ya, Suneo DRL. Jadi sama. Jadi Raja dan Ratu Flexing ini mempunyai produk yang sama, right skin, yang dirubah stikernya. Hanya mungkin stikernya yang DRL lebih bagus dibanding stikernya dari glowing skin booster milik Glavidia. Tapi ini adalah satu produk yang sama. Sekali lagi ya, produk. Dan bahkan saya rasa anak SMP juga udah tahu lah bedanya antara
produk dengan treatment. Ini nggak perlu diperjelas. Seperti itu. Dan Fitri juga menjadi banyak yang bilang menjadi pahlawan kesiangan dok. Tiba-tiba nimbrung gitu. Gimana? Silakan, mungkin dia kan juga dokter kan mengenal dia mungkin sebagai apa sih? Apakah ada Markus? Kompetensinya apa? Kok nimbrung di segala konflik yang terutama pada saat bersinggungan dengan Nikita itu ada apa? Apakah Anda mempunyai dendam sendiri kepada Nikita? Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi dok, salah satunya juga menyusul dokter produknya juga masuk daftar hitam. Jadi begini, Badan POM itu tidak bisa didorong-dorong, ya. Tidak bisa, benar. Jadi pada saat dokter mendapatkan produk MC itu masih dalam kondisi tertutup, belum melakukan unboxing. Dan dokter itu melaporkan ke Badan POM, Pak, ini saya mendapatkan produk dari SSQ. Bisa nggak saya menyerahkan barang bukti ini ke Badan POM dan Badan POM sendiri yang akan memeriksa itu? Dan di situ Badan POM menjawab, maaf dok, tidak bisa. Tidak. Kenapa? Karena Badan POM itu harus membeli sendiri produknya. Harus mendapatkan produk itu secara mandiri. Nah, ternyata Allahu Akbar, dokter sujud syukur pada saat dikeluarkan MC itu, ternyata Badan POM mendapatkan MC sendiri di pasaran. Jadi ingat ya, Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Ya, Badan POM itu mandiri, independen. Oke? Dokter, ini kan berkat dokter nih, maksudnya skincare yang abal-abal ini kan semakin terkuat. Mungkin berapa sih bisnis skincare ini keuntungannya sebesar apa sampai pada akhirnya ada uang untuk bulog nih? Enggak, sebenarnya sih bukan karena dokter. Dokter itu bukan siapa-siapa ya, kalau nggak ada masyarakat yang semakin cerdas. Ya kalau masyarakat masih mau dibodohin ya dokter nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi gini ya, keuntungan dari yang dokter lihat di kalau data. Ranking 1 ditempati oleh Reza Gladys. 150 hingga 120 miliar per tahun. Ya, itu kalian bisa cek di kalau data. Itu salah satu alasannya. Nah, pada saat untuk lebih jelasnya nanti dokter akan munculkan di persidangan ya. Tapi ada apa namanya keuntungan itu sampai bisa membentuk mulut kepala influencer itu seperti apa dok? Ya karena mereka ingin terus menyelamatkan aset mereka, intinya takut miskin. Itu aja. Jawabannya dokter, takut miskin. Berbeda dengan owner skincare yang benar, yang lurus. Ya, kalau yang lurus, mereka akan bersama-sama bergabung dengan dokter. Karena mereka ingin bersaing di kolam yang jernih. Pasti bersama-sama. Ingat kasusnya Dr. Angel? Ingat kasus dokter yang lain? Bagaimana akhirnya mereka memperbaiki dan bergabung bersama dengan dokter? Tidak ada permusuhan sedikit. Atau dengan brand-brand yang lain yang memperbaiki. Ada nggak menuntut dokter? Nggak ada sama sekali. Mereka memperbaiki kualitas skincare-nya. Tapi bagaimana dengan mafia-mafia? Bagaimana dengan owner-owner skincare tukang flexing? Yang mencari kelemahannya dokter, mencoba mentargetkan dokter, mencoba menjatuhkan kredibilitas dokter, personalnya dokter. Tapi dokter hingga detik ini, tanggal berapa saya bilang? Tanggal 5 Agustus. Sedikit pun tidak kita melawan kalian. Dok, RP juga terancam kliniknya akan digeruduk, akan ditindak lah gitu oleh Kemenkes juga, oleh BPOM Waduh, juga. kalau dokter itu nggak tahu. Itu bukan Dan kata ancamannya juga dok seperti apa dok? Kita nggak tahu. Karena memang begini, dokter nggak mau berkomentar sesuatu yang dokter nggak paham. Ya, mungkin bisa saya jelaskan ya, Dok. Memang itu sudah tugas dan kewajiban pemerintah melindungi ya kesehatan masyarakat. Ya, jadi jangan segan-segan, memang sudah saatnya ya, sudah sekian lama kegaduhan masalah skincare ini, pemerintah harus turun hadir untuk masyarakat, untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ya, saya kemarin agak sedikit lucu ya. Kalau ada rilis dari BPOM kemarin yang menyatakan produknya si salah satu dokter ini ya tidak ada izin dari BPOM. Nah, lalu dia dengan enaknya dia bilang itu bukan produk saya, itu kan beli dari luar negeri. Pertanyaan saya, Anda jualan nggak di Indonesia? Anda mendapat keuntungan nggak di Indonesia? Anda mau nggak bertanggung jawab kalau produk ya yang kalian jual pada masyarakat itu menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat?
kok enak sekali ya beli barang dari luar negeri, tidak ada izin dari BPOM, jualan di jualan bebas, mungkin melalui sosial media. Ketika dibeli oleh konsumen, ada masalah, tinggal bilang itu bukan produk saya. Enak banget ya, enak banget kalau semua orang melakukan hal seperti itu, kayak nggak ada hukum gitu loh. Maka betul-betul saya juga minta, saya menghimbau masyarakat ya yang merasa atau sudah menggunakan produknya segera lapor atau memeriksakan diri. Kita nggak pernah tahu, mungkin efeknya tidak 1-2 hari, 1 minggu, 1 tahun. Siapa yang mau jamin? Jadi ada begini ya, kasus DNA salmon di rumah saja yang sama seperti Rexti, ya itu berhasil Suneo astagfirullahaladzim DRL jual ya. Caranya ini, jadi DRL itu jual ya, berhasil dijual ratusan ribu pieces ya. Nah mungkin si RG ini melihat wow keuntungannya lumayan besar ya. Tuh. Akhirnya ditiru oleh si RG. Loh, itu si DRL bisa tuh jualan begitu kok aman-aman aja. Bahkan produknya DRL itu ada nomor izin edarnya loh sendiri. Kok bisa aja keluar tuh Bang? Bingung juga itu sampai sekarang ngerti. Ya, keluar. Nah, ditirulah sama si RG dengan nama glowing skin booster dengan kualitas stiker yang jauh lebih jelek. Ya, jadi kalau dikletek-kletek itu rusak semua, beda sama stikernya si DRL. Dikletek itu masih kelihatan tuh live skinnya. Ya, kalau yang ini jelek banget, rusak gitu loh, kualitasnya rendah banget. Nah, ditiru. Nah, ini loh yang jangan sampai kejadian, apalagi seorang dokter. Pelakunya adalah dua-duanya seorang dokter, menggunakan profesi dokter. Sekarang dokter tanya ke kalian, yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter, apakah dokter itu sendiri ataukah orang lain? Silakan kalian. Dokter mungkin terkait laporan DRL terhadap dokter kan ini kan udah menambahkan berkas ini DRL kemarin. Ini udah ada pemanggilan lagi belum terhadap dokter? Nanti kita di saksi kedua ya. Di saksi kedua tidak ada. Sekarang kita fokus dulu. Nanti ada saksi kedua ya. Kita di sini. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa memang per hari ini ya kita apresiasi kepada dokter yang dengan keberanian dan berisiko yang mengambil sikap untuk Udah banyak ancaman ya, udah mulai. Ancamannya udah mulai. membuka aib daripada para pemilik skincare dan akhirnya BPOM turun tangan. Ini BPOM sebenarnya terlambat juga gitu. Turun tangan dan menyatakan beberapa pemilik skincare itu ternyata tidak memiliki izin edar. Nah ini sangat berbahaya kepada masyarakat. Jadi kalau kalian misalnya mengalami masalah kesehatan menggunakan ya skincare yang ternyata tidak ada izin edar, silakan kalian mengambil upaya hukum. Dan juga bisa melaporkan juga bukan hanya pihak kepolisian ke Badan Perlindungan Konsumen supaya kalian bisa mendapatkan keadilan dan juga mendapatkan ganti rugi. Karena apa yang saat ini terjadi akhirnya terbukti. Selama ini kan kami sempat RDP di Komisi 3 ya, Dr. Yes dan Bang Sudan. Dan itu jelas-jelas dari Komisi 3 para dewan itu merespon sangat positif bahwa kesehatan masyarakat itu sangat diutamakan. Jangan karena keuntungan yang begitu besar, lalu melegalkan segala cara untuk meraup keuntungan dengan tidak prosedural, tidak mengikuti tahapan hukum yang harusnya semua skincare yang beredar itu harus mendapat izin edar dari BPOM. Lulusan kemarin mungkin ada pemanggilan penambahan dokter Dari sebulan yang lalu dokter sudah sampaikan ya, itu sudah tahu dirinya nih. Para buzzer-buzzer menjadi tidak ada lagi senjata untuk menyerang dokter. Senjata satu-satunya adalah giringan opini. Tapi dokter sudah jelaskan jauh sebelumnya. Ya sama seperti pada saat dokter curiga Sunio ini akan menggunakan agama, mualaf. Dan ternyata yang terjadi benar faktanya seperti itu. Kalian suka atau tidak suka, nanti kalian bilang, oh urusan agama itu adalah urusan hati. Dokter punya buktinya, dia mempermainkan agama. Yang dokter tidak mungkin sampaikan. Tapi yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Ya, tidak bisa dibantah. Dan kadang-kadang dokter mau menyampaikan buktinya, kadang enggak. Ada sesuatu yang jangan deh. Ini urusan agama. Tapi dokter tahu bagaimana dia mempermainkan agamanya dokter. Hanya untuk mendapatkan perhatian simpati dari kalian umat muslim. Kenapa? Karena dia dapat duit dari kalian.
mayoritas Indonesia umat muslim. Gimana caranya supaya kalian bisa dapetin terus dunia? Pindah agama, mainan aja kita agama jadi mainan, apalagi kalian masyarakat Indonesia. Gak ada artinya buat orang Suneo kayak DRL masih ada. Gak ada, ya. Jadi kamu juga Suneo ya, jangan wajakin dokter itu emosi terus gitu loh. Kamu tuh sadar diri, ngaca. Udah triliunan kamu ambil uang masyarakat, sadar, ya. DNA Salwa udah kamu jual ratusan miliar. Kamu itu udah jelas loh itu melanggar undang-undang kesehatan juga. Masih aja ngeyel yang udah bilang menjadi. Gitu loh. Heran ya. Giring opini. Gitu terus aja. Gitu. Jadi udah sebenarnya gini aja dah ya. Jadi kita lihat aja nanti di persidangan tanggal 7. Apa yang akan dilakukan orang Masya ini untuk strateginya yang jelas sedikit pernyataan dokter tidak gentar sama sekali. Gimana Bang Sunan, kira-kira takut nggak dokter? Panik nggak? Tadi nanya kira-kira tampaknya dokter panik nggak? Takut nggak? Artinya dokter sendiri mengatakan bahwa dengan opini dari pihak DRL Peternakan buzzer dimiliki oleh Raja dan Ratu Flexing dari pasukan. Raja dan Ratu Flexing, mereka berdua ini yang memiliki peternakan buzzer. Dok, jadi saya mau tanya, dokter untuk besok ke persidangan sudah ada ancaman? Oh sudah. Oke, nah ini saya mohon ya pihak kepolisian, baik Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan, klien kami ya sudah dapat ancaman. Sama seperti klien kami, Dr. Oki Pratama sudah mendapat ancaman untuk ya menghadiri saksi. Menghadiri persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya sudah mendapatkan ancaman, dan ancaman tersebut dibuktikan dengan adanya peristiwa penyerangan dari orang-orang yang kami sudah laporkan terhadap Dr. Oki. Artinya besok saya yakin 1000% mereka akan melakukan ancamannya itu dengan benar. Dia akan lakukan ancaman terhadap klien kami. Ancamannya dalam bentuk apa? Bentuk kalimatnya seperti apa atau tindakan? Kan sudah jelas, mereka akan mengintimidasi para saksi. Ini saksi loh, saksi resmi. Ya, saksi resmi yang dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehari sebelum Dr. Oki klien kami bersaksi, sudah ada itu ancaman bahwa akan ada serangan terhadap klien kami. Dan faktanya, nyatanya, kita sama-sama bisa saksikan viral barang ini. Betul, ada serangan ya dari pihak mereka, dari pihak terlapor terhadap klien kami Dr. Oki. Maka saya yakin 1000% pada hari Kamis besok tanggal 7 2025 mereka akan melakukan penyerangan kembali terhadap klien saya Dr. Samira. Saya yakin 1000%. Maka saya mohon perlindungan hukum dari bapak-bapak Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau memang tidak, ya, kalau memang tidak kami mendapatkan perlindungan, maka kami akan melakukan perlindungan diri dengan cara kami, ya, dengan cara kami. Karena jelas-jelas penyerangan sudah dilakukan berulang kali, ya, ini jelas berulang kali. Dr. Samira diserang, sudah bikin laporan dari Januari. Dr. Oki kemarin diserang dengan kelompok yang sama terlapor. Jadi ketika besok mereka sudah mengancam dan akan melakukan aksinya, jangan salahkan kami sekali lagi. Kami akan melakukan upaya bela diri yang mungkin saja akan ada pertumpahan darah.